Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Wisnu Anggara. Saya mengajar di SD Negeri Madi, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Saya akan menyajikan video peer teaching dalam rangka program pendidikan profesi guru Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya anak-anak? Siap Pak, baik. Mudah-mudahan tetap sebelum kita memulai pelajaran, Pak Randy meminta untuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Silakan untuk Bu Wida Yunikasari. Mbak Wida Yunikasari bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Pak, bisa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Pak Randy akan mengabsen satu persatu. Apakah teman-teman semuanya sudah masuk room meet atau belum? Yang pertama, Kak Hepita. Hadir Pak. Alhamdulillah. Kak Jeli. Hadir. Kak Juliana. Hadir Pak. Kak Zulfikar. Halo Kak Zulfikar. Hadir Pak. Iya. Selanjutnya Kak Mardelina. Hadir Pak. Oke, Kak Nurul. Kak Nurul, halo. Oh ya, sudah hadir. Kemudian Kak Wida. Tadi yang mimpin doa. Ada Pak. Ya, Kak Sukesi selanjutnya. Ada Pak. Ya, oke. Selanjutnya Kak Sri Utami. Ada Pak. Yang terakhir Kak Puji. Mana ini Kak Puji? Halo, saya Ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vikon pertama, kemudian yang kedua adalah vikon kedua. Jadi pasca mengerjakan LKPD. Yang pertama Pak Randy akan menjelaskan, kemudian tanya jawab serta akan menyampaikan untuk tujuan. Jadi Pak Randy harapkan setelah Pak Randy menampilkan slide PPT nanti, anak-anak bisa menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya juga bisa menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti Pak Randy kasih teks yang berhubungan dengan budaya lokal, dalam artian karena kita kan berada di Kabupaten Lamongan, jadi nanti teksnya itu berkaitan dengan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya siswa nanti bisa menganalisis keragaman budaya, etnis, dan agama. Dan yang keempat, siswa bisa memilih dan juga serta membuat tulisan sikap menghargai perbedaan, kemudian keragaman budaya etnis, dan sikap tidak menghargai keragaman budaya etnis dan agama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kami harapkan anak-anak nanti bisa menyimpulkan cara menghasilkan bunyi pada alat-alat musik dengan tepat, dan juga menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistem. Saya ingin tanya ke Kak Jeli. Kak Jeli ini kira-kira berasal dari suku mana Kak Jeli? Suku Jawa Pak. Suku Jawa, oke. Kemudian Kak Mardelina, kira-kira dari suku mana Kak Mardelina? Suku Batak. Kak Hepita, Ya Pak. dibaca dan dijawab, kira-kira apa jawabannya? Cara memainkan alat musik ini adalah dipetik. Dipetik. Oke. Ada jawaban lain mungkin dari teman-teman, dari anak-anak yang lain? Dipetik Pak. Dipetik, ya. Yang ini Jadi berasal jawabannya dari satu. Aceh ya Pak itu? Iya, tari apa kira-kira Bu Sugesi? Tari saman ya Pak? Iya, benar sekali. 100 buat Pak Randy akan membagi kelompok menjadi 3. Jadi kelompok pertama Kak Hepita, Kak Jeli, Kak Juliana, dan Kak Zulfikar. Selanjutnya kelompok 2 adalah Kak Mardelina, Kak Nurul, Kak Wida, dan Kak Sugesi. Nah, ini kelompok terakhir ini
Mohon maaf hanya 3 anak ya, nggak apa-apa ya. Ada Kak Sri Utami, kemudian Kak Puji dan Kak Ruslan. Jadi kelompok saya bagi di awal. Nah setelah ini Pak saya ingin Kak Wida untuk membacakan. Ya Pak. Ya. Yang gagasan pokok dulu Pak. Ya gagasan pokok aja dulu. Gagasan pokok adalah yang dibahas adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang mendorong ke dalam. Jadi seperti yang Pak Ren disampaikan ke Kak Wida, jadi ketika membaca itu harus dipahami. Kemudian caranya yang kedua adalah kalimat pertama hingga terakhir itu dicermati ya anak-anak. Dibaca dengan pemahaman, jangan hanya sekedar membaca saja. Kemudian setelah membaca atau mencermati itu, kalian akan bisa menemukan kalimat utama dan kalimat pengganti. Kak Jeli bisa dibaca dan coba temukan mana gagasan pokoknya. Ayo Kak Jeli. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kalimat utamanya Kak Jeli. Ya, kalimat utamanya apa kira-kira Kak Jeli? Ayo, pasti bisa ini Kak Jeli, ayo. batik merupakan kain tradisional Indonesia, ya Pak? Iya. Kalimat penjelasnya yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Iya, benar sekali Kak. Jadi batik itu tadi kan adalah salah satu bentuk keragaman di Indonesia. Jadi ada keragaman suku bangsa yang di awal tadi Pak Ren ditanya Kak Yulfika dari suku mana, kemudian Kak Marcelina dari suku mana. Jadi itu adalah salah satu bentuk keberagamannya, ada keberagaman bahasa. Ya Pak, yang Kak Marcelina tadi kira-kira bahasanya apa? Bahasa daerahnya? Bahasa Batak Toba, Pak. Bahasa Batak Toba. Toba, ya. Kemudian kalau Kak Sukesi, bahasanya apa? Bahasa daerahnya kira-kira? Ada tari cendrawasih ya dari Bali. Kemudian ada tari perang dari Papua, tari jaipong dari Jawa Barat. Kemudian ada keragaman pakaian tradisional. Selanjutnya ada keragaman senjata tradisional. Nah, kalau ini ada keragaman alat musik tradisional. Ini kira-kira apa, Kak Widodo ini? Contoh alat musik tradisional apa ini? Ini kalau tidak salah tifa dan fu yang asalnya dari Papua ya Pak ya? Iya, benar sekali Kak Widodo, itu adalah tifa. Nah, kira-kira tifa ini cara memainkannya seperti apa Kak Widodo? Dipukul Pak. Terus suaranya kira-kira gimana Pak? Kak Widodo? Suaranya mirip kendang Pak. Materi tadi ya yang di atas itu kan yang Pak Ren ditampilkan hanya sebagian contoh saja. Di sini ada lengkap sekali yaitu 34 provinsi yang ada di Indonesia beserta keragaman budayanya. Nanti bisa di-download di link materi budaya Indonesia yang ada di bawah. Saya akan memutarkan video ya sebentar saja mungkin. Bagaimana sikap menghargai perbedaan atau keberagaman yang tadi itu? Gimana cara menghargainya? Saling menghargai perbedaan yang ada, Pak. Iya, Tidak menjelek-jelekan. Tidak menjelek-jelekan. Iya, tidak menghina. Gitu, Pak. Kira-kira
Kira-kira sikap tidak menghargai seperti apa Kak Puji? Berkata kasar, Pak. Ya, Allah. mengolok-olok. Lihat ada alat musik tiba ya Kak Puji ya. Jadi Iya, Pak. cara menghasilkannya itu tadi diapakan Kak Puji? Dipukul-pukul, Pak. Kira-kira Seruling, Pak, dan seruling trompet. dan trompet, benar sekali. Selanjutnya Kak Juliana, ini Iya alat musik Pak, apa ini? saksofon ya, apa ya Pak? Biola. Biola. Itu cara ya, biola, memainkannya biola. diapakan? Ini alat musik apa? Dan caranya gimana untuk memainkannya? Gitar itu Pak. Ya, benar sekali. Cara memainkannya di siapa ini Kak Wida? Angklung Pak, Angklung. Caranya gimana? digoyang-goyang Pak. Digoyang-goyang. Yang digoyang alatnya atau badannya Kak Wida? Angklungnya Pak. Oh iya. Biasanya badannya ikut Pak. Selanjutnya tugas anak-anak adalah ini. Student activities-nya adalah 1. Mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3 secara kelompok ya. Menurut kelompok yang saya bagi tadi. Dengan link yang ada di Google Drive. Kemudian waktunya adalah 90 menit. Selanjutnya nanti setelah ada meet lagi kemudian membahas LKPD 1, 2, 3 Pak Randy akan melakukan evaluasi penilaian dengan menggunakan Google Form yang bisa diakses di laptop atau HP-nya anak-anak dengan waktu 6. Dikasih waktu 90 menit untuk mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3 dikerjakan secara kelompok. Interaksinya atau komunikasinya bisa menggunakan via WA group ya. Jadi nanti ada LKPD 1, 2, 3 itu didiskusikan. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan ya, saya akhiri dulu untuk sesi pertama. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya anak-anak untuk sesi yang kedua. Sudah masuk rumit semuanya ini? Ya Pak. Sudah 90 menit ya, tentunya anak-anak juga sudah mengerjakan LKPD 1, 2, 3. Coba dari kelompok 1 atau 2 atau 3 yang ingin maju duluan atau ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana dulu? Silahkan. Sebelum Pak Randy menunjuk, barangkali ada kelompok lain yang ingin menyampaikan. Yang mana Pak? Ini yang bahasa Indonesia dulu. Ya, yang LKPD 1 dulu. Oh ya, Yang maaf untuk LKPD-nya ya. Oh ya, sudah saya kirim di ini ya. saya Pak. Oke, Kak Wida, langsung ya. LKPD Gagasan 1. pokok ya Pak. Ya. Tari Baron adalah tarian tradisional dari Lamongan yang menggambarkan kehidupan para penjual nasi boran yang menjajakan dagangannya dan berinteraksi dengan pembeli. Ya. Pendukungnya juga Pak. Gagasan pendukungnya juga sekalian. Tarian ini selesai kaya akan nilai seni dan budaya, namun juga banyak terdapat nilai filosofis di dalamnya. Terus yang kedua, tari Baron ini merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal di Lamongan dan menjadi salah satu tarian. Yang nomor 1, sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan Ya, orang satu berpendapat saja Bu ya. lain. Selanjutnya Ya. yang sikap tidak menghargai juga 1. Ya, yang tidak menghargai hanya mau bekerja sama dengan teman yang sesuku dan daerah asalnya saja. Iya, benar sekali. Gimana tanggapan dari kelompok 1? Jawaban dari kelompok 3 ini benar apa salah atau beda dari kelompok 1? Silakan. Sudah benar Pak. PD berapa Pak? KPD ini tadi. KPD 3 ya. Oh, LKPD 3 untuk alat-alat musik, contohnya fluid, Ya. bunyinya fluid tiup sehingga terjadi getaran pada bagian tertentu pada fluid dengan getaran. Jadi getarannya tersebut menghasilkan. Saya ingin 1 atau 2 anak untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan untuk Kak Sri Utami bisa menyimpulkan
materi yang telah kita pelajari di 2 sesi ini. Silakan. Tadi kita belajar tentang gagasan pokok dan Ya, gagasan pendukung. oke, benar sekali. Yang lainnya mungkin Pak. Yang lainnya Kak Ruslan, silakan. Iya Pak, tadi kita yaitu menyimpulkan ide pokok Pak. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Keragaman budaya, Pak. Keragaman budaya. Kak Sukesi? Keragaman budaya, Pak. Keragaman budaya. Kemudian ada yang lain, Kak Widodo? Cara memainkan alat musik daerah. Dan selanjutnya tentang menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk teks lisan. Kalau tadi kan teks bacaan ya, teks tulis ya, bukan teks lisan. Nah, kalau besok itu teks lisan. Jadi dipersiapkan benar-benar. Jalan ke 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Stay safe and stay healthy. Sekian dari Pak Randy, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ingin satu anak untuk memimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kepada Kak Puji Widodo bisa memimpin doa pada sesi ini. Bisa, Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Randy bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya Pak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Puji Widodo ya. Kemudian saya terakhir ya, saya umumkan untuk siapa yang menjadi pemenang pada atau mendapat poin yang banyak atau bintang yang banyak. Ini diraih oleh kelompok 2 dari Kak Mardelina, Kak Nurul, Kak Wida, dan Kak Sugesi mendapatkan 5 bintang. Kemudian kelompok 3 mendapatkan 4 bintang, Kak Sri Utami, Kak Puji, Kak Ruslan, dan 3 bintang dari kelompok 1 yaitu Kak Evita, Kak Jeli, Kak Juliana, Kak Yulfikar. Tetap semangat ya anak-anak, dan cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.